semuanya, kembali lagi dengan saya Revisa Zofi. Di sini saya ingin melanjutkan materi kita tentang React.js. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang router, yang mana kalau misalnya kita berpindah halaman, dia akan mengarahkan ke halaman baru. Yang pertama, saya ingin menampilkan dulu ya hasil dari yang saya pelajari selama di lab, yaitu ada seperti ini. Nah, maksudnya saya router itu kalau misalkan kita klik suatu menu, dia akan ke menu lain. Nah, kayak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah goals dari project kita pada pertemuan kali ini. Jadi, pertama-tama saya ingin dulu menampilkan dulu ya desain Figma yang saya pilih untuk project saya kali ini. Yaitu di sini tuh ada dua ya teman-teman. Nah, di sini itu ada teman-teman. Dan di sini itu ada tampilan kalau misalkan tampilan dashboard ini tuh yang akan saya tiru atau yang akan saya contoh seperti ini dashboardnya. Lalu ini kalau misalkan dia berbentuk tabel itu seperti data-data pelanggan, data-data produk. Nah, nanti saya akan buatnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya ingin menampilkan produk dengan card tanpa dengan tabel juga bisa saya tiru di seperti ini. Lanjut, ya pokoknya seperti inilah tampilan contoh yang akan saya tiru ya teman-teman. Nah, ini untuk yang admin atau yang sisi dashboard dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita biasanya kan ada salah pelanggan nih salah menginput sesuatu, itu kan menampilkan pesan error. Nah, pesan error saya tiru atau saya contoh itu yang di sini. Nah, saya akan mencontoh ini. Nah, di sini saya akan memakai dulu ada 3 error contohnya, ada error 400, 401 dan 409. Nah, ini nanti kita tampilkan di URL-nya kalau misalkan URL-nya salah satu gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan dulu ya teman-teman. Nah, kemarin itu kan ini nggak bisa dipencet ya. Nah, kalau sekarang ini semuanya bisa dipencet dan bisa beralih halaman. Misalkan kalau mau ke customer, bisa menampilkan tabel customer. Kalau misalnya ke order list dan dia bagian undangan, itu bisa menampilkan tabel undangan. Produk juga seperti itu. Nah, tapi semuanya ini masih belum saya buat karena fokus utama saya itu untuk menampilkan dulu menu-menunya. Nah, menu-menu yang akan saya tampilkan itu customer, order list yang bagian undangan, terus yang sama produk stock ya teman-teman. Oke, pertama kalau misalkan kita ke customer. Nah, di customer jangan lupa kita buat page-nya yaitu page customer seperti ini. Dan juga ada datanya. Nah, data customer itu tuh kita masih pakai data JSON ya teman-teman. Nah, data JSON itu diambil atau dimasukkan di folder public yang mana ini dia data JSON yang customer JSON. Nah, di sini itu tuh kita set dulu semua data-datanya. Saya ada sekitar 20 data ya teman-teman. Nah, nanti akan kita panggil di bagian customer JS. Nah, di sini inilah pemanggilan customer JSON-nya gitu ya teman-teman. Kemarin itu tuh kan panggilan JSON-nya kan cuma simple ya, kayak import data from customer JSON. Nah, sekarang itu customer JSON-nya saya masukkan ke folder public. Kenapa? Karena memang biasanya yang JSON itu kita masukkan di public gitu teman-teman, biar rapi dan biar enak, mudah gitu dipanggil gitu ya. Lebih simple untuk dipanggil. Nah, pemanggilannya ini seperti ini, yang mana kita akan memastikan atau kita akan memanggil si customer JSON ini. Nah, seperti ini untuk pemanggilan datanya ya teman-teman. Nah, kenapa ada tabel seperti ini? Karena saya menggunakan atau memisahkan tabel itu tuh dari si halaman-halamannya. Nah, tabel itu saya buat itu sebagai komponen tersendiri. Nah, komponennya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, di tabel ini, di komponen tabel itu tuh saya buat dulu ya untuk headernya atau untuk judul-judul yang bagian sini. Nah, kalau untuk yang customer saya akan buat kolom-kolomnya itu nomor, nama, jenis kelamin, email, dan juga nomor HP. Nah, begitu juga karena saya ingin menampilkan yang undangan, makanya saya buat dulu undangan sama yang stok. Nanti kalau misalkan teman-teman ada tabel baru, misalkan ada tabel produk doang, nanti teman-teman tambahin aja di bawah itu yang produk dan juga di kolom-kolomnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu ini untuk desainnya ya, div-divnya atau talent CSS-nya seperti biasa. Nah, ini untuk pemanggilan si kolom-kolom atasnya nih, untuk pemanggilan header-headernya. Lanjut, ini untuk pemanggilan data dari si data yang udah kita set tadi ya teman-teman.
Ini seperti ini. Nah, table row itu tuh adalah komponen tersendiri juga. Jadi saya bedakan antara kolom dan juga barisnya. Nah, di sini table row itu akan memanggil si key-nya, itemnya dan juga indeksnya. Table row itu ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini ini props-nya ya, atau parameternya gitu, atau propertinya itu ada item, index dan juga type. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menampilkan tabel atau barisnya si undangan, kita buat kayak gini. Tipenya itu adalah undangan dan dia akan menampilkan ini. Nah, ini itu tuh adalah baris-baris dari si tabel row tadi. Nah, karena kita ke customer, berarti nih ya di customer sini. Nah, dia akan menampilkan yang pertama item nama, itu udah pasti. Terus ada yang jenis kelamin, itu saya pakainya itu kayak pakai badge gitu ya, supaya dia berwarna gitu, pembeda antara perempuan dan juga laki-laki. Terus ada itemnya kontak email dan kontak nomor HP. Nah, kenapa kayak kontak gini? Karena ini nih saya buatnya tuh sebagai kayak nested gitu ya di JSON-nya. Jika nanti di file customer JS itu tuh gak perlu panggil tabel dari table atau tbody sampai di bawah trtd, itu tuh gak perlu lagi karena itu sudah kita set di komponen table dan juga table row. Nah, jadi di file customer itu tinggal dipanggil seperti ini aja teman-teman. Tabel data ini nih untuk mengambil data yang ada di tabel tadi, dan juga tipenya customer, karena kan kita ngasih type customer itu untuk menampilkan seperti ini. Jangan lupa untuk mengimportnya. Nah, setelah itu makanya tertampillah seperti ini. Ini untuk pemanggilan yang berulang-ulang ya, karena kan kalau misalkan dia bentuk tabel dan berbentuk data, itu kan nanti setiap file itu bakal ngepanggil tabel berulang-ulang terus ya kan. Nah, daripada codingan kita panjang dan dia tuh sama semua, cuma beda di nama kolom sama nama baris, mending kita pisahkan sebagai dua komponen tabel sama komponen tabel barisnya. Nanti di file aslinya itu baru kita panggil si tabel tadi gitu. Kenapa di sini kita nggak manggil table row? Karena pemanggilan table row itu udah ada di table nih, pemanggilan import table row. Jadi nanti dia nyatu gitu. Jadi kita tinggal manggil si tablenya aja. Lanjut kita akan ke order list. Nah, di sini saya buat order listnya itu kayak ada sub menunya lagi ya teman-teman. Ada yang undangan, atribut, dekorasi. Tapi di sini saya ingin fokus dulu yang ke undangan. Nah, yang di undangan karena dia merupakan sub menu, jadi saya buat aja folder untuk sub menu yang si order list ya teman-teman, seperti ini. Terus yang bagian undangan. Nah, pemanggilan yang undangan itu sama aja ya kayak customer tadi. Kita akan memanggil dari data JSON-nya yang ada di public. Ini undangan. Nah, ini data JSON-nya. Lalu sama tabelnya. Nah, tabelnya bagian undangan itu tuh kita tengok di file komponen table di sini ya, karena kita udah set undangan, dan juga kita juga udah set di table row yang undangan ini. Nah, jadi nanti pas pemanggilannya di undangan itu tuh tinggal ketik type-nya aja, sama yang kayak customer tadi ini sama persis ya. Dan jangan lupa kita import tabelnya. Lanjut saya akan yang di product stock. Product stock itu tuh sama ya, karena ini cuma tabel-tabel doang. Di product stock itu nih pemanggilannya tuh di stock JSON. Ini adalah JSON-nya ya, simple aja karena ini cuma menampilkan jumlah stok doang. Terus juga pemanggilan table datanya juga tipenya stok, karena kita di table itu udah kita set stoknya dan juga nama-nama kolomnya, dan juga barisnya itu adalah seperti ini. Nih ya teman-teman, ini ada item nama produk, kategori, dan juga stok seperti itu. Nah, kalau misalkan saya kan tadi buatnya yang order list ini yang punya submenu gitu ya, ada submenu undangan, atribut, dan juga dekorasi. Nah, cara buat submenu seperti ini itu ada di filenya sidebar di layout ya teman-teman. Nah, pembuatannya itu seperti ini, seperti di sini. Di sini ya, yang mana kalau misalkan order nanti ini seperti biasa ya, class name-nya aktif, terus dia akan buat ini icon. Nah, di bagian sini submenunya. Nah, jadi nanti di sini dia akan menampilkan submenu dari si ordernya.
submenu yang mana nih ikonnya, terus ini label dan juga ini arahnya kemana ya, supaya nanti di dalam URL-nya seperti ini. Terus untuk function submenu item itu tuh di bagian sini. Ini functionnya ya, ini nav link to, ini untuk props-nya atau propertinya ini ya, icon, label dan juga to. Nah nanti dia akan dimasukin ke si submenunya di sini. Nah ada icon, label, to. Nah ini harus berurut ya teman-teman, biar nggak error, berurut sesuai si ini icon, label, to, sesuai yang di sini ya teman-teman. Terakhir, gimana sih cara menampilkan error page? Nah setahu saya ya, kalau misalkan error page yang kayak 400, 401 sama 403 itu tuh digunakan kalau misalkan kayak pengguna ini salah menginputkan atau requestnya salah, terus kalau misalkan pengguna ini juga nggak punya akses, terus juga pengguna ini mau masuk tapi dia nggak login. Nah itu tuh dari page 400, 401 sama 403, saya lupa ya yang mana, karena saya itu belum memiliki fitur login ya teman-teman, jadi saya membuatnya itu seperti ini aja. Misalkan saya ingin menampilkan error 400, dia nanti di sini saya buat error 400 dan akan dia menampilkan foto error 400. Kalau misalkan saya mau 401 dia seperti ini, kalau 402 dia seperti dia saya nggak punya 402 ya, saya punya 403 seperti ini. Ini pembuatannya itu ada di komponen error page. Nah di sini nih kita set ya key-nya itu atau kuncinya itu sebagai 400, 401 dan 403. Yang mana foto dia akan menampilkan foto itu di IMG ya, di bagian public sini. Nih dan ini. Nah di sini inilah menampilkannya gitu, menampilkan fotonya. Yang mana nanti dia akan mengecek nih, misalnya kita mau masukin si error kode 400 ya, makanya dia akan menampilkan si foto dari si kode sesuainya. Kodenya itu kan 400 nih di key yang di sini gitu kan. Nah itu buatnya di FJS. Nah di bagian sini inilah tempat pemanggilan kita. Kalau kita panggil error 400, dia akan mengarahkan ke file error page dengan kode yang 400. Sedangkan kode 400 itu kan key-nya itu akan menampilkan foto 400-nya. Seperti itu juga yang page-nya 401 dan juga 403. Oh iya, yang tadi pemanggilan ini itu saya lupa jelaskannya, itu ada di FJS seperti ini. Nah, kenapa kita update dengan routes? Karena yang namanya ada belakangnya S itu kan artinya banyak ya. Karena kalau misalnya kita nggak update seperti ini, itu ini supaya lebih rapi aja sih teman-teman. Jadi di dalam routes itu tuh ada banyak routernya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perginya tuh ke biasa aja kayak ke dashboard, itu tuh nggak ada di URL, nggak ada slash dashboard itu. Kalau misalnya kita mau ke customer, dia akan memunculkan URL customer. Nah, yang seperti ini. Kalau kita pergi ke produk, dia akan menggantinya jadi produk. Begitu juga kalau misalkan kita tulis, kalau misalnya kita buat customers, nah dia pergi ke customer. Nah inilah gunanya untuk root-rootnya gitu. Kayak dia tuh perginya tuh kemana sih? Nah nanti dia akan menampilkan sesuai file ad-nya yang ada, yang udah di set di sini. Gitu teman-teman. Ini nih semuanya yang hijau-hijau ini jangan lupa di import nih teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kita memakai import dari sini ya nih, dari si routernya itu from react-router.com itu tuh teman-teman harus menginstal dulu ya. Itu installnya ada di misalnya gitu di cmd yang bagian ini ya, npm install react-router.com. Nanti kalau misalkan ini nggak diinstal, ini nih import dan pemanggilan router itu nggak akan berjalan. Nah inilah teman-teman harus menginstalnya dulu dengan ketikan yang tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, terus kayak ngomong terlalu cepat, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa, bye bye.